Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Helmina sedang berada di kelas 1. Kelas 1 adalah kelas yang baru di sekolah dasar. Senang enggak anak-anak hari ini sudah ada di kelas sekolah dasar? Tentu anak-anak senang sekali ya kan? Kalau kemarin masih di TK, diantar papa, diantar mama sekolah, sekarang sudah bisa datang sendiri, masuk sendiri, belajar sendiri. Nah, pertama sekali kita akan berdoa dulu, memuji Tuhan, karena hari ini kita akan belajar agama Kristen, ya. Siapa di sini senang berdoa dan sudah bisa berdoa? Ada yang sudah bisa bernyanyi? Nah, dalam pelajaran kita pagi ini kita awali dalam bernyanyi. Nyanyinya, coba anak-anak lihat ya, dalam buku cetak yang sudah ada ya, yang warna covernya seperti ini. Buka buku halaman pertama ya, halaman pertama bab 1 dengan judul lagu Burung Pipit yang Kecil ya. Kita mau memuji Tuhan. Binatang aja bisa memuji Tuhan, apalagi kita manusia ciptaan Tuhan yang paling hebat. Ayo nyanyi yuk ya. 1, 2 ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik, ketiga ya. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Siapa pencipta bumi dan segala isinya? Adalah Tuhan Allah. Nah, ayo kita semua mau mengucap syukur dalam doa. Kita tutup mata ya, lipat tangan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan kami yang baik, yang telah memberikan kami pemeliharaan dari hari yang lalu sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sedang berada di kelas baru di SD. Tuhan, tambahkan kiranya kepandaian kepada anak-anak-Mu dalam memulai tahun ajaran baru dan kelas yang baru. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, anak-anak ya, hari ini Ibu Helmina ya sangat senang melihat semua anak-anak yang sedang ada baru memasuki kelas yang baru, yaitu kelas SD ya. Nah, Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri supaya tahu nanti kalau ketemu siapa ya namanya. Jadi jangan dipanggil ibu, si ibu agama, jangan ya.
Tapi ibu perkenalkan dan tulis nama ibu dulu. Nih, lihat nih. Ya. Nama ibu. Ibu siapa? Ibu Helmina. Nah, itu nama ibu. Mengajar apa? Mengajar agama Kristen. Nih, senang sekali kalau anak-anak ada hari ini dan bisa kita saling ya bercerita, bisa kita belajar di tempat ini dan memulai pelajaran sekarang ini ya. Nah, maka itu walaupun belajarnya dengan jarak jauh, tapi ibu percaya anak-anak di rumah mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Oke, demikian perkenalan Ibu Helmina kepada anak-anak. Biar suatu waktu ketemu panggil ibu dengan Ibu Helmina, guru agama Kristen. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita mau memulai belajar. Belajar apa? Tentunya belajar tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, ya, kehidupan manusia. Nah, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Seperti nyanyian tadi, bahwa apa yang diciptakan Tuhan di bumi ini, Tuhan itu luar biasa menjaga dan memeliharanya, ya. Tahu anak-anak, manusia diciptakan oleh siapa? Adalah oleh Tuhan. Dan sebelum manusia dicipta Tuhan, terlebih dahulu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, ya. Tuhan berfirman begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhan ciptakan dengan cara bagaimana? Adalah dengan cara berfirman. Berfirman itu artinya berkata-kata. Jadilah engkau langit dan bumi. Karena perkataan Tuhan Allah itu mengandung kuasa yang hebat dan ajaib. Nah, coba siapa di sini anak-anak yang pernah pergi ke Ragunan? Di Ragunan ada apa sih? Wah, banyak. Di sana banyak jenis-jenis binatang, ya. Binatang yang besar, binatang darat, ya. Yang besar misalnya gajah, ya. Sapi, kuda. Wah, banyak. Dan ada harimau, ada singa. Terus ada binatang-binatang yang kecil, misalnya burung, ayam, ada tupai. Wah, macam-macam jenisnya. Itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, Ibu Helmina mau membuat urutan ciptaan Tuhan dulu, ya. Yang pertama, Tuhan menciptakan di bumi ini adalah terang. Tadinya yang dicipta Tuhan langit, ya, dan bumi itu dalam keadaan gelap. Gelap. Kalau gelap berarti tidak kelihatan apa-apa. Nah, maka Tuhan ciptakan yang pertama terang, supaya di bumi ini isinya yang dicipta Tuhan itu bisa kelihatan. Yang mana misalnya pohon, yang mana misalnya binatang. Dengan Tuhan menciptakan terang, maka bisa kelihatan. Yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala. Yang ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang dicipta oleh Tuhan. Ada
pohon yang besar, ada pohon yang tinggi, ada pohon yang sedang, ada yang kecil. Waduh, banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan. Nah, yang keempat, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Matahari menerangi bumi pada waktu siang, dan kalau waktu malam, bulan dan bintang menerangi bumi. Nah, semuanya diciptakan Tuhan dengan teratur. Karena Tuhan itu mencipta tidak asal-asalan, tapi tertata baik, rapi. Itulah Tuhan, karena Tuhan berkuasa. Yang kelima yang dicipta Tuhan adalah hewan. Tadi nyanyian kita adalah tentang burung pipit yang kecil. Siapa yang ciptakan burung pipit itu? Adalah Tuhan. Ya. Terus burung pipit dikasih makan sama Tuhan enggak? Iya, dikasih. Padahal burung pipit itu enggak kerja, tidak pernah mencangkul, tidak pernah menabur, tapi bisa hidup karena dipelihara siapa? Oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu sangat baik memelihara semua apa yang diciptakannya. Dan yang keenam, hari keenam, Tuhan menciptakan manusia, ya. Nah, menciptakan manusia berbeda dengan menciptakan binatang, dengan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengambil bahan dari debu tanah, ya, dari debu tanah. Tuhan ambil, dibentuk manusia, dikasih matanya kiri kanan, dikasih alisnya, dibentuk hidungnya, dibentuk lagi apanya? Bibirnya, dibentuk lagi ada kupingnya. Terus manusia itu menjadi seperti kita-kita yang ada saat ini, ya. Waduh, sesudah dibentuk dari debu tanah, maka selanjutnya apa? Tuhan menghembuskan napas. Waduh, Tuhan kita itu hebat dong. Dia bisa membuat dari tanah menjadi manusia yang bergerak dan hidup. Tuhan tiupkan napas dari lubang hidung manusia. Nah, sesudah ditiup begitu diembus, maka manusia itu hidup. Manusia itu hidup. Dan Tuhan memberikan nama adalah Adam. Siapa namanya? Adam. Artinya manusia pertama yang dibentuk dari debu tanah. Sehingga manusia Adam itu menjadi hidup. Hidup artinya bisa bergerak, ya. Bisa berbicara, bisa bernyanyi memuji Tuhan, bisa menulis, bisa apa lagi? Ya, bisa bekerja, bisa apa lagi? Bisa pintar. Karena apa? Tuhan sudah berikan napas kehidupan kepada manusia. Lalu selanjutnya, sesudah Tuhan menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam, Tuhan tempatkan, ya, di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Dan belum ada temannya Adam, baru sendiri dia bersama-sama dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, itu binatang-binatang. Tapi ya, dulu binatang itu tunduk kepada manusia. Harimau itu nggak mau menerkam Adam, singa itu nggak mau menerkam Adam. Ya, beruang atau binatang buas lainnya tunduk kepada manusia, bisa berteman sama Adam. Nah, Tuhan melihat, Tuhan memandang. Lalu Tuhan berpikir, Tuhan berkata begini, tidak baik kalau Adam ini sendiri. Kalau begitu aku ciptakan seorang penolong baginya, yang sepadan, ya,
selanjutnya, suatu waktu Tuhan membuat Adam tidur. Saat tidur, Tuhan ambil satu tulang rusuknya, diambil. Wah, lalu dari tulang rusuk itu Tuhan, karena Tuhan berkuasa, diciptakan satu manusia yang baru lagi. Nah, siapa itu? Adalah seorang perempuan, bukan laki-laki, karena Adam sudah laki-laki, seorang perempuan, supaya menjadi teman Adam. Disebut namanya, tahu nggak siapa namanya? Hawa. Ya, Hawa yang diambil dari apa tadi? Tulang rusuk Adam. Nah, jadi Tuhan Allah menciptakan manusia itu, baik mencipta Adam dan Hawa, adalah sesuatu yang sungguh ajaib. Tahu nggak arti ajaib itu, anak-anak? Ajaib itu artinya hebat, dahsyat, ya, canggih. Ya, dari debu tanah bisa dicipta manusia. Dari tulang rusuk Adam dicabut satu sama Tuhan, bisa dibentuk seorang teman Adam bernama Hawa. Nah, jadi Tuhan mencipta manusia itu unik, aneh, yang belum pernah dipikirkan manusia. Tuhan Allah sanggup melakukannya, karena Allah mempunyai rencana khusus untuk setiap orang atau setiap manusia. Nih, jadi Tuhan sekali lagi mencipta manusia dengan urutan paling akhir. Ya, tadi pertama cakrawala, pertama terang, kedua cakrawala, ketiga tumbuhan, keempat matahari, bulan dan bintang, kelima hewan, keenam yang terakhir manusia. Kenapa manusia diciptakan hari yang terakhir? Supaya semua dilengkapi dulu sebagai keperluan hidup manusia di bumi. Kenapa Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan? Karena dari tumbuh-tumbuhan itulah nanti Adam, Hawa, dan kita semua manusia ini bisa dapat menikmati buah dan memakannya. Dan kita bisa tumbuh dari kecil menjadi besar karena Tuhan memelihara. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan pencipta manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan artinya sifatnya Tuhan itu ada pada diri manusia. Misalnya Tuhan Allah itu pemilik kasih, maka manusia juga diberikan Tuhan sifat kasih, saling mengasihi. Ada nggak di sini? Ada nggak di rumah suka bertengkar, cici sama dedeknya, kokonya sama adiknya? Ada nggak? Oh, jangan sampai. Kalau suka bertengkar berarti dia temannya si iblis. Tapi kalau mau jadi teman Tuhan, sahabat Tuhan, harus saling mengasihi karena kita dicipta Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Saling mengasihi, saling peduli, saling tolong menolong. Kalau teman kita susah, apa yang bisa kalian perbuat? Mungkin ada makanan, bagilah. Mungkin ada pakaian, bagi. Jangan pakaian yang sudah rusak-rusak, yang sudah tidak bisa pakai baru dikasih. Jangan, berbagi. Seperti Tuhan Allah telah menolong dan melakukan manusia itu ciptaan yang paling termulia. Senang enggak kalau kita disayang sama Tuhan? Tentu senang sekali. Ibu Almina juga sangat senang
Ya, Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Tuhan Yesus sudah baik sama Bu Almina. Ketika Bu Almina pernah sakit, Tuhan menyembuhkan. Ibu berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan aku, tolong aku karena aku ini ciptaan Tuhan. Disembuhkan. Ketika Bu Almina kekurangan, kurang uang misalnya, ibu berdoa, Tuhan tolong ya berikanlah berkat-Mu, bukalah jalan. Tuhan berkati Bu Almina. Maka ibu tidak pernah lupa tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika melihat ada orang yang susah, ibu juga belajar membagi dan memberi. Itulah gambaran Tuhan yang ada pada diri kita, pada diri manusia. Nah, anak-anak, sebagai ciptaan Tuhan Yesus, apa yang bisa kita perbuat? Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada kita, yaitu untuk melakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah menciptakan manusia selalu baik adanya. Tangan Tuhanlah yang membentuk kita dengan tadi dicipta dari bahan apa? Debu tanah, dibentuk. Nih ada yang ganteng-ganteng nih, ada yang mata sipit, ada yang mata blok, ada yang kulit putih, ada kulit hitam. Jadi jangan saling menedek. Kamu hitam, kamu keriting, kamu mata sipit, mata blok, enggak. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sudah Dia berikan kita hidup, diberi napas, tidak pakai bayar-bayar. Napas yang kita hirup melalui hidung, lalu kita hembuskan kembali, hirup lagi, sama-sama menghirup, hirup terus, lalu lepas lagi. Tuh, sesuatu yang sangat mahal yang Tuhan berikan kepada manusia. Maka itu kita harus selalu memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dari kecil kita dijaga Tuhan, dari kandungan ibu dipelihara Tuhan, dan saat ini kalian sudah ada di bangku SD, di kelas SD sekolah dasar. Wah, senang rasanya. Maka itu anak-anak sekalian, jangan lupa setiap hari mau tidur malam, berdoalah pada Tuhan Yesus. Bangun pagi harus juga berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang harus kita syukuri setiap waktu. Karena Tuhanlah yang telah menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan aku, Tuhan yang menciptakan anak-anak semua lengkap, sempurna, tidak ada yang cacat, tidak ada yang jelek, sempurna. Terima kasihlah pada Tuhan ya. Nah, cukup sampai di sini. Ibu menyampaikan pelajaran di pagi hari ini. Harapan Ibu Almina, anak-anak semua boleh dalam keadaan sehat. Berterima kasih senantiasa kepada Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, tugas yang harus dikerjakan sekarang setelah Ibu Almina menjelaskan, lihat pada halaman 3. Halaman berapa? Halaman 3. Kegiatan pembelajaran A, B, dan C. A, B, dan C. Ya, itu dikerjakan. Nah, sampai di sini. Selamat pagi. Terima kasih.